Jadi gimana Mbak sebenarnya ceritanya? Aku malam itu malam paling mengerikan dalam hidup aku. Aku merasa kalau hidup aku udah hancur, Dania. Aku udah indah, aku udah kotor. Dan aku gak pantas untuk hidup lagi. Mbak, kamu boleh ngomong kayak gitu. Hidup Mbak itu berharga. Dan Mbak gak boleh hancur. Kalaupun ada yang harus hancur, itu orang yang udah nodain Mbak. Saya janji saya bakal selalu ada di sisi Mbak. Mbak ingat gak ciri-ciri cowok itu? Enggak, Dania. Tapi aku menemukan satu barang bukti. Apa itu? Apa ini kepala resleting punya orang yang sudah melecehkan aku? Aku harus cari orangnya tuh sampai ketemu. Aku nemuin ini di lantai kamar hotel itu. Ini kait resleting kan? Iya. Yang aku ingat, cowok kurang ajar itu pakai jaket warna coklat susu. Saya cukup familiar sih sama brand ini. Dan setahu saya yang pakai tag resleting kayak gini itu cuman untuk seri jaketnya yang limited edition. Berarti seharusnya nggak banyak orang yang pakai jaket ini. Karena diproduksinya juga secara terbatas. Mbak punya informasi lain nggak? Gak ada dia. Merasa bodoh, Dania. Kenapa aku bisa gak ingat apa-apa soal malam itu? Mbak, itu bukan akhir dari segalanya. Saya akan ada di sisi Mbak. Saya akan bantu Mbak cari penjahat itu. Makasih ya, Dania. Aku jadi lebih tenang setelah cerita sama kamu. Dari semua orang di sekitar aku, justru kamu yang selalu ada buat aku, Dania. Padahal kita gak ada ikatan apapun. Aku merasa kalau kamulah keluarga aku. Dibanding Mama sama Karangga. Kamu salah, Alisa. Aku ini kakak kamu. Kita punya ayah yang sama. Di dalam diri kita mengalir darah yang sama. Tadi aku ketemu sama Nathan. Dan sayangnya sikap dia belum berubah ke aku. Nathan kan emang keras kepala, Mbak. Pelan-pelan ya. Pindah kayak gitu karena dia lagi ada masalah. Masalah apa lagi, Mbak? Nathan kayaknya lagi ada masalah keuangan. Karena tadi aku ke rumahnya dan rumahnya mau dijual. Jual rumah? Nathan mau jual rumah? Iya. Aku nemuin dia untuk minta maaf sama dia. Aku berharap semuanya bisa balik kayak dulu lagi. Pasti bisa kok. Saya yakin Mbak sama Nathan bisa bersahabat lagi. Saya dukung Mbak kok soal ini. Makasih ya, Dania. Aku jadi lebih lega cerita sama kamu. Iya, Mbak. Kalau gitu, saya udah bisa pamit. Baru tenang kan? Iya, aku juga harus pulang.
Takutnya mama nyariin. Ya udah, Mbak jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh lagi ya. Saya janji sama Mbak, orang yang udah nyakitin Mbak, orang yang udah jahat sama Mbak, orang yang udah nodain Mbak, gak akan pernah lolos dari saya. Saya pergi dulu ya. Makasih Dania. Hati-hati. Kenapa aku ngerasa kalau ini akan pergi jauh ya? Pakai gimana pun caranya aku harus bisa keluar. Aku harus bisa keluar dari sini. Aku nggak boleh nyerah. Pasti ada cara lain. HP siapa ini ya? Kalau kamu nemuin handphone ini, telepon aku, Yasmin. Ini handphonenya Romeo. Romeo pernah ada di sini dong. Baru kali ini gue nemuin Sandra, tapi nggak diapa-apain. Halo bos. Gue lagi on the way ke tempat penyekapan Yasmin. Oke bos. Ini saya juga lagi jagain Mbak Yasmin bos. Yaudah oke, makasih kalau gitu. Yasmin pasti sudah mulai benci sama Romeo. Ini benar kata Mbak Lisa. Nathan mau jual rumahnya. Lo ngapain di sini? Lo jual rumah? Tulisan segede gitu emang lo nggak bisa baca? Iya, tapi maksudnya ngapain lo jual rumah? Lo ada masalah keuangan? Udah mendingan lo sekarang cabut aja deh. Gue lagi banyak pikiran, gak usah diganggu. Enggak, gue masih mau ngomongin hal lain. Penting. Soal Alisa. Kenapa Dania mau bahas soal Alisa ya? Gue makin males dengarnya kalau soal Alisa. Denger dulu.
kebencian lo itu tuh kayak racun yang lo kasih ke orang lain. Tapi lama-lama racun juga ngebunuh lo pelan-pelan. Sekarang gue tanya sama lo. Apa sih yang lo dapat dari kebencian lo ke keluarga Cakradinata ini? Apa? Happy lo hidup kayak gini? Lu gak usah sok tahu jadi orang. Lu tuh bagian dari mereka, jadi lu gak akan pernah bisa ngertiin apa yang gue rasain. Ya, gue juga punya alasan kenapa gue di Cakradinata dan lo gak tahu alasan itu. Dan gue gak peduli. Mendingan lu pergi aja sana. Nathan, gue tuh di sini nggak pernah ngebela siapapun ya. Gue nggak ada di sisi siapapun. Tapi kenapa sih setiap gue mau ngomongin hal penting lo tuh selalu keras kepala, lo selalu ngentengin padahal lo tuh belum tahu apa-apa. Ya karena lu bagian dari keluarga mereka. Selama lu masih jadi bagian dari keluarga mereka, mau sepenting apa cerita lo, gue nggak akan peduli. Jadi tolong jangan pernah ngomongin Cakradinata sama gue lagi. Lo tahu seberapa gue muak sama mereka. Sorry kali ini gue harus tegas ngomong sama lo. Udah mau hujan. Pulang aja sana. Ya tapi, Nathan, biasaan deh. Enggak, udah lu pulang aja, Dan. Ya tapi dengerin dulu, masih ada. Batu banget sih, pulang aja. Ya lo juga batu, orang gue belum selesai ngomong kenapa? Nathan! 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 Ngapain coba masih di sana? Batu banget gue bilangin. Itu batu banget ya. Udah gue bilang suruh pulang malah masih di sini. Bener kan, lo tuh orang baik. Makanya lo ngasih gue jaket. Jangan sampai gue berubah pikiran. Cepat pulang. Tapi Gue nggak mau dengar. ya udah, gue gak maksa lo lagi. Tapi gue berharap abis ini lo mau ya ngomongin masalah yang Mbak Lisa. Gue khawatir banget sama kalian. Bang, Jangan balik. iya gue pulang. Apa perlu aku telepon Romeo? Tapi selama ini Romeo aja udah bohongin aku. Dia udah bohong. Oh, ternyata dia anaknya Heru. Harus gimana sekarang? Coba telepon aja deh. Yasmin pegangan, Yasmin. Yasmin. Lu kenapa lagi sih, Rom? Gue tiba-tiba keinget sama Yasmin. Gue mau coba telepon deh. Siapa tahu handphonenya nyambung.
Lu mau telepon siapa? Kak, KPN nyambung nggak?